Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Ekowati dan Pak Atianto Mahatmyo sebagai dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Derajat Agung Bawono dari Akuntansi Keuangan Terapan, Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Kota Bekasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan pada penelitian ini yang diawali oleh latar belakang. Dapat kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan krisis kesehatan dunia yang memberikan dampak signifikan dalam skala global, khususnya pada bidang perekonomian. Menurut Febrianto dan Rahardi, persaingan dalam menemukan pekerjaan juga semakin ketat, sehingga tingkat pengangguran kian meninggi. Hal tersebut dikarenakan masih banyak perusahaan yang belum siap menghadapi pandemi ini. Kemudian, pandemi juga berdampak pada sektor perpajakan yang merupakan salah satu komponen terbesar dalam pendapatan di Indonesia. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sebesar 750,6 triliun atau terkontraksi nyaris 17% dibandingkan realisasi tahun 2019 yang mampu tumbuh sedikit di angka 0,7%, yang artinya hampir semua struktur penopang penerimaan pajak mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah pajak daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Guna pajak untuk pemerintah daerah adalah sebagai sumber keuangan dan alat pengatur. Maka dari itu, pajak daerah ini merupakan salah satu komponen besar dari pendapatan asli daerah, yang merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau PBBP2. PBBP2 membawa dampak positif terhadap setiap daerah dikarenakan memudahkan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan PAD. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diuraikan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bahwa pada tahun 2020, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pemerintah Kota Bekasi mengurangi target pendapatan asli daerah dengan selisih 1 triliun dari target sebelumnya. Pengurangan target ini dijelaskan melalui SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Bekasi menurunkan target pendapatan asli daerah akibat pandemi COVID-19. Maka dari itu, rumusan masalah yang telah dijelaskan memiliki beberapa pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 pada Kota Bekasi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana perbandingan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 pada pendapatan asli daerah Kota Bekasi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk menganalisis perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBP2 pada Kota Bekasi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis perbandingan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBBP2 pada pendapatan asli daerah Kota Bekasi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu bab 2 yang diawali oleh landasan teori. Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 yang berisi pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Lalu ada pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan. Lalu ada PBBP2. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek PBB2 ialah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Subjek PBB2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak, memperoleh, memiliki, menguasai atas bumi dan atau bangunan. Tarifnya sebesar 0,3%. Dasar pengenaannya ialah nilai jual objek pajak atau NJOP. Perhitungannya ialah tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Lalu ada realisasi dan target. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, target adalah sasaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kemudian perlu dicapai dalam waktu tertentu. Sedangkan realisasi adalah proses atas target yang perlu diwujudkan. Pengukuran capaian realisasi adalah persentase hasil yang menunjukkan berapakah penerimaan realisasi yang telah diterima dibagi target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir adalah kontribusi. Kontribusi ialah untuk memberitahu sejauh mana PBB2 memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah.
Kontribusi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk ikut serta berupa uang atau iuran. Kemudian, pada slide ini dapat dilihat terdapat 7 penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai tolak ukur pada penelitian saya. Dari 7 penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Adapun persamaan penelitian ialah sama-sama menganalisis PBB-P2. Lalu perbedaan pada penelitian ini ialah tempat dan jangka waktu yang digunakan dalam penelitian. Lalu teknik sampling yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan. Kemudian memasuki kerangka pada penelitian ini. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga yang mengelola pendapatan asli daerah. Dalam pendapatan asli daerah, terdapat pajak daerah yang dimana salah satu jenis pajaknya ialah PBB P2. Pada penelitian ini, sesuai yang telah saya jelaskan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, yaitu bahwa saya ingin menganalisis perbandingan mengenai realisasi dan target penerimaan PBB P2 serta kontribusi PBB P2 pada pendapatan asli daerah. Di sini, yang saya akan bandingkan adalah realisasi dan target penerimaan PBB2 antara sebelum dan saat pandemi. Begitu pula juga dengan kontribusi PBB2 pada PAD. Maka, dapat dilihat hasil kerangka penelitian yang terpapar pada slide ini. Kemudian, dari hasil kerangka penelitian yang sudah dirancang, menghasilkan pula hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama ialah adanya perbandingan realisasi dan target pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBB2 sebelum dan saat pandemi COVID-19. Hipotesis kedua ialah adanya perbandingan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB2 pada pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19. Selanjutnya memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini ialah komparatif kuantitatif karena ingin menjelaskan hasil perbandingan realisasi dan target PBB2 dan tingkat kontribusi PBB2 pada pendapatan asli daerah Kota Bekasi melalui perbandingan datanya antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. Objek penelitian ini ialah seluruh kecamatan yang berada di Kota Bekasi. Lalu metode pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampel jenuh. Jenis dan sumber data penelitian, yaitu jenis datanya ialah menggunakan data kuantitatif dan sumber datanya ialah sekunder melalui laporan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2020. Metode pengumpulan data ialah menggunakan dokumentasi dan kepustakaan. Lalu reliabilitas dan validitasnya tidak perlu melakukan uji karena data diperoleh melalui Bapenda dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir ialah metode analisis data. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu reduksi data. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan data target dan realisasi penerimaan PBB2 serta target dan realisasi pendapatan asli daerah sebagai perihal yang penting dan pokok dan membuang perihal yang tidak digunakan. Dalam tahap kedua ialah data display. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah untuk menganalisis perbandingan. Langkah pertama yaitu menganalisis realisasi dan target penerimaan PBB2. Lalu langkah kedua ialah menganalisis tingkat kontribusi PBB2 pada PAD. Langkah ketiga ialah uji normalitas. Pengujian ini menggunakan software SPSS versi 28. Tujuan pengujian normalitas ini ialah untuk menguji sampel data pada penelitian jika berdistribusi secara normal. Lalu, langkah yang keempat ialah uji per sampel t-test, berguna untuk pengujian hipotesis dan sebagai uji komparatif atau perbandingan antar capaian realisasi tahun 2019 dan 2020 serta kontribusi PBB2 pada PAD tahun 2019 dan 2020. Lalu tahap terakhir ialah kesimpulan. Tahapan ini menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dipaparkan dalam membandingkan realisasi dan target penerimaan PBB2 sebelum dan saat pandemi COVID-19 dan membandingkan kontribusi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Lalu memasuki bab 4, hasil penelitian dan pembahasan yang diawali oleh gambaran umum Kota Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah. Pertama-tama, Kota Bekasi pada tahun 1950 terbentuknya Kabupaten Bekasi. Lalu pada tahun 1981 berubah menjadi Kota Administratif Bekasi. Dan pada tahun 1996, Kota Administratif Bekasi ditingkatkan menjadi Kota Madya. Kota Bekasi adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dan merupakan kota satelit dari ibu kota DKI Jakarta. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Jumlah penduduknya ialah kurang lebih 3,84 juta jiwa. Lalu, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda sebagai unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah bidang keuangan. Sejarahnya ialah dimulai dari 1998 sampai 2000. Pengelolaan pendapatan di bawah naungan Lembaga Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Kota Bekasi. Lalu pada tahun 2004 sampai 2008 mengganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bekasi. Kemudian pada tahun 2009 sampai 2011 diubah menjadi Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD.
Dan pada tahun 2011 sampai 2013 diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda kembali. Dan yang terakhir ialah pada tahun 2013 sampai 2018 diubah kembali menjadi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Selanjutnya memasuki slide laju pertumbuhan realisasi PBBP 2 tahun 2019 sampai 2020. Dapat dilihat pada tabel yang berada di slide, pada tahun 2019 realisasi PBBP 2 mengalami kenaikan sekitar 72 miliar atau sekitar 18%. Namun, pada tahun 2020, realisasi PBBP 2 mengalami penurunan sekitar 47 miliar atau sekitar minus 10%. Kemudian, pada slide berikutnya terdapat tabel realisasi dan target penerimaan PBBP 2 per kecamatan tahun 2019 sampai 2020. Dalam mengukur perbandingan realisasi dan target penerimaan PBBP 2 menggunakan pengukuran capaian realisasi. Untuk indikator capaian realisasi dapat dihitung melalui rumus yaitu realisasi dibagi target dikali 100%. Dapat dilihat tabel realisasi dan target penerimaan tahun 2019 di atas. Secara keseluruhan, Kota Bekasi berhasil mendapat capaian realisasi sebesar 80,32%. Pada tahun tersebut, hampir seluruh kecamatan serta Bapenda tidak ada yang melampaui targetnya. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel yang di bawah, tabel realisasi dan target penerimaan tahun 2020. Secara keseluruhan, Kota Bekasi berhasil mendapatkan capaian realisasi sebesar 103%. Pada tahun 2020, hampir keseluruhan kecamatan dan Bapenda berhasil melampaui targetnya. Namun ada 3 kecamatan yang tidak melampaui targetnya, yaitu Kecamatan Bekasi Selatan sebesar 87%, lalu Kecamatan Jati Asih sebesar 96%, dan Mustika Jaya sebesar 97%. Selanjutnya memasuki slide laju pertumbuhan realisasi PAD tahun 2019 sampai 2020. Dapat dilihat, realisasi PAD tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 425 miliar atau sekitar 21%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 393 miliar atau sekitar 16%. Kemudian, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu kontribusi PBBP 2 per kecamatan pada PAD. Untuk tingkat kontribusi dapat dihitung melalui rumus realisasi PBBP 2 dibagi realisasi PAD dikali 100%. Setelah itu dapat dikriteriakan melalui tabel klasifikasi tingkat kontribusi. Dapat dilihat pada tabel di atas yaitu pada tahun 2019 secara keseluruhan PBBP 2 Kota Bekasi berkontribusi sebesar 19,7% pada PAD dan dapat dikriteriakan kurang berkontribusi. Sedangkan pada tabel di bawah untuk tahun 2020 secara keseluruhan PBBP 2 Kota Bekasi berkontribusi sebesar 21,2% pada PAD dan dapat dikriteriakan sedang. Lalu memasuki bagian analisis data. Pertama-tama, saya melakukan uji normalitas yang diuji melalui program SPSS. Pada uji normalitas ini menggunakan metode Shapiro-Wilk karena sampel yang digunakan kurang dari 30 sampel. Pada uji ini, jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka sampel dapat dikatakan berdistribusi secara normal. Begitu pula sebaliknya. Dapat dilihat pada tabel, capaian realisasi tahun 2019 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,093. Lalu pada capaian realisasi tahun 2020 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,923. Dan pada kontribusi PBBP 2 pada PAD tahun 2019 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,468. Dan kontribusi PBBP 2 pada PAD tahun 2020 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,572. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi 2019 sampai 2020 dan kontribusi PBBP 2 pada PAD tahun 2019 sampai 2020 memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel penelitian ini berdistribusi secara normal. Selanjutnya memasuki uji hipotesis yang menggunakan uji paired sample t-test. Dalam uji paired sample t-test terdapat 3 proses pengujian, yaitu yang pertama paired sample statistik, lalu paired sample correlation, dan yang terakhir ialah paired sample test. Pada paired sample statistik, diperlihatkan hasil statistik deskriptif dari capaian realisasi dan kontribusi PBBP 2 pada PAD antara 2019 dan 2020. Dapat dilihat pada tabel, untuk capaian realisasi 2019 memiliki nilai mean sebesar 0,8115 dan capaian realisasi tahun 2020 memiliki nilai mean sebesar 1,0514. Kemudian, pada kontribusi PBBP 2 pada PAD tahun 2019 memiliki nilai min sebesar 0,0152 dan untuk kontribusi PBBP 2 pada tahun 2020 memiliki nilai min sebesar 0,0163. Dilihat dari nilai rata-rata atau min pada capaian realisasi 2019 dan 2020 dan kontribusi PBBP 2 pada PAD tahun 2019 sampai 2020, maka secara deskriptif
Penelitian ini memiliki perbedaan nilai di tahun 2019 dan 2020. Lanjut kepada uji paired sample correlations. Dalam uji paired sample correlations, menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antar capaian realisasi tahun 2019 dengan 2020, atau bisa disebut pair 1 atau pasangan 1, dan kontribusi PWP2 pada PAD tahun 2019 dengan 2020 yang bisa disebut dengan pair 2 atau pasangan 2. Dapat dilihat dalam tabel, pair 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006, dan untuk pair 2 memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,001. Pada uji ini dapat dilihat dari dua pasangan tersebut memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antar pasangan di atas. Selanjutnya ialah uji paired sample test. Uji paired sample test adalah tahapan terpenting karena pada bagian ini kita akan menemukan jawaban atas hipotesis yang telah dibuat. Dapat dilihat pada tabel, pada pair 1 memiliki nilai min sebesar minus 0,23990 dengan nilai signifikansi di bawah 0,001, di mana angka signifikansinya di bawah 0,05. Artinya adalah hubungan pada pasangan 1, yaitu capaian realisasi 2019 dan 2020 menolak H0 dan menerima HA. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat perbedaan yang nyata antara hasil capaian realisasi 2019 dengan hasil capaian realisasi 2020. Dan dapat dilihat pada tabel untuk pair 2 memiliki nilai min sebesar minus 0,00114 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014, di mana angka signifikansinya di bawah 0,05. Artinya adalah hubungan pada pasangan 2, yaitu kontribusi PWP2 pada PAD tahun 2019 dan kontribusi PWP2 pada PAD tahun 2020 menolak H0 dan menerima HA. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. Artinya terdapat perbedaan yang nyata antara hasil kontribusi PWP2 pada PAD tahun 2019 dan kontribusi PWP2 pada PAD tahun 2020. Selanjutnya memasuki pembahasan. Yang pertama ialah perbandingan realisasi dan target penerimaan PBBP2 sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dapat dilihat nilai rata-rata atau min pada capaian realisasi 2019 dan 2020 yaitu sebesar minus 0,23990 atau sebesar minus 23,99%, yang mengartikan bahwa capaian realisasi 2020 lebih besar dibandingkan capaian realisasi 2019. Hal tersebut disebabkan oleh Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang meminta kepala daerah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 untuk menangani pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan target pendapatan asli daerah yang berdampak pada penurunan target PWP2. Maka capaian realisasi 2020 tidak terlihat buruk dari segi capaian. Akan tetapi, jika dilihat dari laju pertumbuhan, realisasi tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar minus 10%. Kemudian untuk perbandingan kontribusi PWP2 pada PAD sebelum dan saat pandemi COVID-19 sama dengan capaian realisasi. Perbandingan kontribusi PWP2 pada PAD untuk tahun 2019 dan 2020 memiliki nilai rata-rata atau min sebesar minus 0,000027 atau sebesar minus 0,027%, yang mengakibatkan bahwa pada tahun 2020 tingkat kontribusinya lebih besar dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan pada laju pertumbuhan PAD yang cukup besar, yaitu sebesar minus 16%. Kemudian ke bab terakhir. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah yang pertama, realisasi penerimaan PWP2 selama 2 tahun mengalami pertumbuhan yang tidak baik. Dapat dilihat dari total realisasi penerimaan PWP2 Kota Bekasi di tahun 2020 turun sebesar 10% dibandingkan 2019. Pada tahun 2019, total realisasi penerimaan PWP2 per kecamatan serta Bapenda Kota Bekasi yang memungut langsung PWP2 jalan tol tidak ada yang melampaui targetnya. Namun, pada tahun 2020, hampir seluruh kecamatan yang berada di Kota Bekasi, total realisasi penerimaan PWP2 melampaui targetnya. Kemudian yang kedua ialah tingkat kontribusi PWP2 pada pendapatan asli daerah di Kota Bekasi tahun 2019 sebesar 19,72%. yang dikategorikan kurang, dan pada tahun 2020 sebesar 21,20% yang dikategorikan sedang. Dapat diartikan bahwa peranan PWP2 pada pendapatan asli daerah tidak cukup besar. Selanjutnya ialah saran pada penelitian ini.
Yang pertama ialah Bapenda melakukan penyuluhan mengenai pentingnya peranan PWP2 kepada masyarakat dan mensosialisasikan pembayaran PWP2 melalui pertemuan secara langsung kepada masyarakat dengan kegiatan antar kelurahan atau kecamatan. Lalu yang kedua, Bapenda Kota Bekasi perlu meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media online. Selanjutnya, terlampir daftar pustaka dalam penelitian saya yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Terima kasih, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.